Selamat sore saudara kasih di rumah. Sore menjelang malam hari ini kita akan mulaikan ibadah doa penyembahan kita dengan kita mulaikan dengan menyanyikan lagu pujian. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pertama, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan kasih-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saudara dikasih Tuhan, biar malam hari ini kita merenungkan betapa banyak perbuatan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita ini, sehingga kita tergairah untuk memuji Tuhan, membesarkan, melakukan apa saja bagi Dia. Kita akan nyanyikan dari atas, kita bangkit berdiri. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa heran, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, ajaib dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kor, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kur, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi, sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Kalau kami masih ada sampai hari ini, sampai saat ini, itu suatu gambaran yang tidak tergambarkan. Betapa besar anugerah-Mu, betapa besar karya-Mu dalam hidup kami, melindungi kami, memelihara kami dalam segala keadaan. Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah alpa melakukan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Kami yang seringkali alpa, kami yang seringkali lalai dan asal-asalan dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam hidup kami ini. Namun biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat kebesaran karya-Mu, perbuatan tangan-Mu, kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga itu mendorong kami untuk rindu membalas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun apapun yang kami lakukan tidak mungkin bisa membalas perbuatan tangan-Mu yang menyelamatkan kami dari lembah dosa untuk kami bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan mau mengganggu kami, namun kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, hamba-Mu yang melayani, dan sidang jemaat yang juga melayani Engkau lewat ibadah pelayanan kami ini Tuhan. Urapi semuanya sehingga kami boleh mengalami bahwa ibadah kami, ibadah yang mengandung kuasa, yaitu mengubahkan, membaharui, melahirkan kami menjadi ciptaan baru, memakai kodrat ilahi yang akan membawa kami layak untuk masuk bersama Engkau dalam
kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjut dengan lagu pujian kita. Haleluya. Kurasa pengaruhnya. Nyanyian Psalm nomor 13, kurasa pengaruhnya. Sejak kami mendengar Yesus yang ditampilkan dalam keempat Injil yang begitu menakjubkan. Oh Tuhan, siapa kami yang Kau berartikan lewat kasih anugerah-Mu yang berkelimpahan. Kurasa pengaruhnya, kurasa pengaruhnya, kuasanya pun nyata. Ku serahkan diri di dalam kehendak-Nya, jika Dia berhadirat dan berbicara. Kurasa pengaruhnya, kurasa pengaruhnya, kuasanya pun nyata. Ku serahkan diri di dalam kehendak-Nya, jika Ia berhadirat dan berbicara. Ayat 2. Jika kami terima Yesus yang diwujudkan sebagai Raja dan Hamba, Anak Allah dan manusia, ku rasa pengaruhnya hingga mengubahkan cara dan pandangan hidup yang lama dan tua. Ku rasa pengaruhnya, kuasanya pun nyata. Ku serahkan diri di dalam kehendak-Nya, jika Dia berhadirat dan berbicara. Kurasa pengaruhnya, kuasanya pun nyata. Ku serahkan diri
dan berbicara. Haleluya. Kita akan lanjut dalam lagu selanjutnya, apapun yang terjadi. Haleluya. Banyak hal yang sedang kita alami, namun biar kita berkata bahwa Tuhan itu baik buat kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Serang kasih, biar kita rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala keadaan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu percaya bahwa Dia selalu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu percaya Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu terakhir. Engkaulah Tuhan, Engkau anak domba yang tersembelih. Haleluya. Yang berlayak untuk membukakan, yang berlayak untuk membukakan semua rahasia firman. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan yang kusembah. Yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayak membukakan setiap meterai, yang berlayak membukakan firman. Kau telah menebus kami, Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan hidup kami, Kau telah menjadikan hidup kami menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Surang dikasih Tuhan, biar malam hari ini kita bisa memandang Sang Anak Domba yang telah tersembelih. Bagi siapa? Bagi saya dan bagi Anda. Bagi kita, dia tersembelih. Untuk kita bangsa kafir, kita dibeli menjadi milik Allah. Dan untuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak Allah. Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak domba. Haleluya, haleluya. Yang berlayak membukakan semua rahasia firman. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkaulah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Yang kusembah, Engkau anak domba yang berlayak, yang berlayak
Engkau Tuhanku. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Haleluya. Tidak ada harga yang lebih daripada pengorbananmu Tuhan, yang luar biasa untuk membuat kami orang-orang kafir ini boleh menjadi umat Allah. Bahkan lebih dari itu, kami menjadi pelayan-pelayan, kami menjadi imam-imam, bahkan menjadi raja-raja yang akan memerintah bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Siapa kami? Orang yang tidak berguna, tidak berharga, dan tidak mulia sama sekali. Tetapi oleh korban-Mu, kami dijadikan berharga, kami dijadikan mulia bahkan. Bahkan kami boleh dilayakkan. Bukan hanya melayani, tapi memerintah bersama Engkau kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami melihat betapa besar anugerah-Mu itu Tuhan. Membuat kami tergairah untuk mengorbankan apa saja demi kami boleh mencapai sasaran penebusan-Mu untuk membeli kami dan menjadikan kami imamat rajani. Terima kasih Tuhan, kami akan menyembah Engkau, namun kami akan mendengarkan firman-Mu, mengantar kami, mengarahkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh berdoa, dan doa kami bisa sampai ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami sekalian, untuk kami boleh mengalami setiap kata firman-Mu mengena dalam hidup kami, mengubahkan, membaharui, dan mengarahkan kami pada rencana-Mu yang ajaib, menjadikan kami mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa kegelapan yang mengganggu kami, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah urapan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk melayakkan dan memampukan kami menunaikan tugas yang Engkau bebankan untuk kami layankan, yaitu menyampaikan firman-Mu, memimpin anak-anak-Mu dalam penyembahan ini. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita sekalian. Malam hari ini kita kembali akan memeriksa firman Tuhan yang akan mengarahkan kita dalam doa penyembahan kita. Kita akan memeriksa di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6, khususnya pada ayat yang ke-7. Kita sudah memeriksa ini dalam kebaktian-kebaktian yang lalu, baik itu pada hari Kamis maupun pada hari Minggu. Dan semoga ada sesuatu yang membekas dalam hidup kita, tidak hanya kita menunaikan tugas seolah-olah kita memiliki kewajiban, sehingga kita kerjakan secara orang-orang sebagai orang-orang yang terpaksa, seperti orang-orang yang melaksanakan kewajiban, walaupun kita ada hak dan kewajiban, dan sebagai dolos adalah orang-orang yang hanya melakukan kewajiban tanpa memperhitungkan haknya. Tapi kita tidak melakukan itu dengan keterpaksaan, tapi dengan hati yang sukarela, bahkan bergairah, sebab kita memandang korban dari anak domba yang tersembelih bagi kita. Itu membuat kita apapun akan kita lakukan untuk Dia, untuk membalas kasih-Nya. Nah, kita akan baca pada ayat yang ke-7, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan, apa yang dialami oleh gereja mula-mula dimulai dengan mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, ada masalah, ada persoalan, tetapi oleh kemurahan Tuhan mereka menyelesaikan masalah itu oleh hikmat yang diturunkan lewat Roh Kudus yang dicurahkan. Maka baik rasul-rasul sebagai pemimpin jemaat Tuhan pada saat itu
Kemudian mereka memilih diaken-diaken. Waktu itu gereja belum ada organisasi, baik itu dalam gereja lokal maupun apalagi dalam sinode, tidak ada, dalam denominasi tidak ada. Sangat sederhana. Tapi Tuhan mulai menata gereja Tuhan pada saat itu. Sehingga gereja Tuhan itu menjadi organ yang hidup, organisme yang hidup, bagaikan organ tubuh kita ini diperlengkapi dengan organ-organ yang bekerja, saling mendukung, saling mensuplai, untuk demi kesatuan, demi hidup, dari kesatuan itu sehingga mencapai apa yang dikehendaki Tuhan. Alkitab mengatakan pada akhirnya, pada ayat yang ke-7, mereka mendapatkan hasil, yaitu apa? Firman Allah makin tersebar. Yang kedua apa? Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan yang ketiga, bahkan sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri untuk percaya dan bertobat dan percaya menjadi pengikut Kristus. Saudara, ada 3 poin yang saya sudah sampaikan dalam hari-hari yang lampau. Ini sebenarnya ada di dalam alat-alat tabernakel dalam ruangan kudus, baik itu meja roti sajian, kaki dian emas, bahkan mesbah dupa. Untuk apa? Untuk kita alami selama kita hidup di bumi ini, supaya pada saat nanti waktunya Tuhan datang, kita masuk bersama dengan Tuhan dalam ruangan Maha Kudus. Kita harus tekuni berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kali kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tidak menghindar, tidak lari dari pengalaman-pengalaman tempaan demi tempaan yang kita alami, maka niscaya kita akan mengalami hidup terpelihara sempurna di dalam ruang kudus itu. Itulah tempat di mana Tuhan ingin memelihara kita, melindungi kita secara sempurna. Jujur, kalau kita melihat kondisi dunia, bahkan lebih spesifik kondisi Indonesia, negara kita, bahkan kondisi tempat di mana kita berada, bagaimana sesuatu yang sangat memprihatinkan, hal yang belum pernah terjadi. Bahkan kalau kita melihat, saya tidak ingin mengungkit-ungkit rasa takut saudara, tapi kalau kita melihat bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini lebih daripada awal-awal kita mengalami pandemi global ini, saudara. Ini lebih menakutkan. Kalau dulu orang-orang muda itu begitu kuat, masih bisa pergi-pergi walaupun ada lockdown terbatas. Tapi sekarang banyak anak-anak muda bergelimpangan pada tumbang, bukan hanya sekedar kena, tapi banyak yang meninggal. Melihat itu menyadarkan kita. Untuk apa? Tidak ada tempat yang teraman, tidak ada tempat yang terbaik, kecuali kita masuk dalam perlindungan Tuhan, dalam ruangan kudus, dalam bait Allah. Di situ Tuhan ingin memelihara kita secara sempurna, melindungi kita, untuk kita bisa melewati masa-masa sukar ini. Bahkan kita bisa menembus saat yang paling membahagiakan buat orang-orang percaya, tetapi juga saat yang paling menakutkan bagi orang-orang tidak percaya. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan yang akan membawa kita bertemu Dia di awan-awan, untuk membawa kita dalam masa 1000 tahun memerintah di bumi 1000 tahun, dan dilanjutkan dalam masa kekekalan tidak terbatas selama-lamanya. Di sini kita harus mengalami. Nah, kita akan lihat bagaimana yaitu pada ayat mengatakan firman Allah makin tersebar. Kalau saya gambarkan dalam ruangan kudus itu, firman Allah itu ada pada meja roti sajian. Mengapa firman Allah itu makin tersebar? Hari Kamis saya sampaikan, karena firman Allah itu kuat, diterima sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jujur, pandemi 1 tahun lebih itu membuat sebagian orang itu terkendur, kendur dalam ibadah, kendur dalam pelayanan. Pada awal-awal mungkin kita rasa seperti mau kiamat. Kita
giatkan, kita usahakan untuk ada dalam ibadah-ibadah online. Tetapi dengan berjalannya waktu kita anggap menjadi terbiasa, kita menganggap enggak apa-apa. Sehingga orang menjadi kendur. Firman Allah tidak lagi menjadi kebutuhan pokok. Kita masih merasa mampu hidup tanpa firman Allah. Yesus mengatakan orang-orang demikian tidak akan mengalami firman Allah makin tersebar. Sebab apa? Dia tidak merasa butuh firman Allah. Tapi apa yang kita harus alami di hari-hari ini? Seperti Tuhan Yesus mengalami 40 hari 40 malam. Dia lapar sebab dia berpuasa. Dan waktu iblis datang untuk membawa dia dengan tawaran hidup dari sesuatu yang lain, apalagi dari iblis, mengubahkan iblis. Lebih kurang ajar iblis apa? Dia mau menggunakan kuasa Tuhan untuk melakukan kehendaknya, kehendak iblis. Kuasa Allah untuk melakukan kehendak iblis. Ini kurang ajarnya iblis. Ya, tapi Tuhan tahu bahwa bukan itu yang seharusnya kita alami. Kita harus merasakan bahwa kita hidup dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan. Bagaikan imam-imam yang hidup dari roti yang setiap Sabat boleh menjadi bagian dari para imam. Kita boleh mengalami demikian. Hidup karena roti firman Tuhan. Bukan roti dunia ini, tapi roti firman Allah. Kita baca, kalau kita mengalami demikian, kita akan mengalami secara mikro bahwa firman Allah itu menyebar. Kita melihat betapa firman Allah itu, kata menyebar itu luas, besar, tanpa batas. Kita melihat satu ayat tidak habis-habisnya. Dari satu ayat itu berbicara dalam banyak hal. Di setiap waktu kita mengalami sesuatu, ya, kita tidak mengalami satu waktu tanpa mengalami apa-apa. Setiap waktu kita mengalami sesuatu. Bahkan sedang kita tidur pun kita mengalami sesuatu. Ya, kita mengalami ada mimpi-mimpi. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang hanya karena kemurahan Tuhan, dia boleh dibangkitkan, dia boleh disembuhkan. Dia mengalami koma cukup lama. Saya iseng-iseng nanya, apa yang kamu rasakan waktu koma? Dia katakan, mimpi seperti mimpi yang tidak karu-karuan. Mimpi yang kacau, seperti itu. Bahkan dalam koma pun dia mengalami sesuatu. Bagaimana kalau kita tidak disokong, disupport oleh firman Allah? Bagaimana gelisahnya, bagaimana kacaunya, bagaimana ketakutan, khawatirnya seseorang. Nah, oleh sebab itu biar hari-hari ini, biar firman Allah itu boleh menyebar luas dalam hidup kita. Sebab apa? Kita butuh firman Allah, kita hidup dari firman Allah. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian bunyinya, saya akan bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tubuh kita membutuhkan makanan jasmani. Tubuh kita membutuhkan roti. Tetapi kita ada jiwa dan roh. Untuk itu kita membutuhkan apa? Firman. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada firman, ada roti yang merupakan pemberian dari Tuhan, makanan. Bangsa Israel dipelihara dengan mana 40 tahun lamanya dalam perjalanan mereka. Sampai di tapal batas untuk masuk tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Tiap hari mereka mendapatkan hujan roti dari surga. Ini roti malaikat, roti makanan para malaikat. Tapi mereka menghinakan, mereka anggap apa ini roti tidak ada rasa, roti hambar, makanan hambar. Dan seperti roti yang tidak bergizi, mereka katakan kami kurus kering. Ya, seperti orang yang tidak makan-makan. Sepertinya roti ini tidak bergizi apa-apa, padahal ini makanan para malaikat. Ya, dan apa yang terjadi? Tuhan hajar mereka.
Saat itu begitu banyak yang bergelimpangan. Kenapa? Orang-orang tidak merasa perlu hidup dari firman Allah. Oleh sebab itu kalau kita pun mengalami hari-hari bagaikan disengat dengan ular tedung, baik itu sakit, penyakit, persoalan ekonomi, apapun juga, kita menyadari, ya Tuhan, betapa banyak kali kami menghinakan, betapa banyak mana yang turun dari surga. Itulah perkataanmu untuk apa? Membuat kami hidup. Kami hidup dari itu. Kami tidak hidup semata-mata dari makanan jasmani ini. Kalau kita hidup dari makanan jasmani semata-mata, apa bedanya dengan Molly, dengan Brownie, dengan binatang piaraan kesayangan kita? Apa bedanya? Mereka hidup dari itu saja. Enggak perlu firman Allah buat mereka. Sebab mereka mati dan habis perkara. Kita berbeda. Kita punya roh, dan roh itu abadi. Dan itu kita membutuhkan firman Allah. Semoga kita hari-hari ini, kita butuh firman Allah. Sehingga kebutuhan kita akan firman Allah akan membuat kita terpelihara. Firman yang dibutuhkan. Firman itu tidak akan habis, tidak akan kering. Tapi firman Allah yang seperti menyebar, tersebar tanpa bisa dihalangi, tanpa batas. Sebanyak apa yang kita butuhkan, firman sanggup memelihara kita. Saudara percaya demikian, amin? Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, disebutkan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bagaikan kaki dian emas yang menyala. Waktu Tuhan berbicara kepada murid-murid tentang bahwa kamu adalah terang dunia, maka salah satu yang Tuhan katakan adalah kota yang terletak di atas gunung. Saudara, Yerusalem itu letaknya di atas gunung. Sehingga kalau mau ke Yerusalem disebutkan naik ke Yerusalem. Memang untuk kita yang hidup di daerah-daerah, ke kota, ke darat, biasanya kita mengistilahkan naik walaupun ketinggiannya mungkin lebih rendah. Kalau ke laut itu kita katakan turun. Walaupun laut itu tebing dan tinggi, kita katakan turun ke laut ya. Padahal lautnya lebih tinggi. Tapi selalu kita menggunakan turun ya. Bandar itu diistilahkan sesuatu yang tinggi. Di luar bandar ya, diistilahkan sesuatu yang rendah. Tapi memang secara topografi, Yerusalem itu tempat yang tinggi. Dan Tuhan katakan itu kota yang menerangi kota sekitarnya. Para peziarah, kalau mereka berjalan malam hari, dan kalau mereka melihat ada kota di atas gunung, apa itu? Yerusalem. Kenapa? Ada pelita yang menyala. Orang-orang di Yerusalem, murid-murid di Yerusalem semakin banyak. Artinya apa? Yerusalem semakin bercahaya. Semoga kita ini, bukannya sekedar menjadi anggota gereja, jemaat Tuhan biasa, tapi kita menjadi pelita-pelita yang menyala. Saya membayangkan berapapun jemaat kita ini, tapi kalau semua kita menjadi pelita-pelita, betapa bercahayanya jemaat ini. Betapa bercahayanya gereja ini. Luar biasa, bukan karena ada orang yang hebat-hebat secara jasmani, pandai, ya, kaya, kuat, terkenal, mulia. Tapi semua mereka adalah pelita yang bercahaya. Betapa dahsyat. Kita boleh menjadi patokan bagi para musafir yang sedang dalam pengembaraan. Seperti orang-orang musafir yang akan ke Yerusalem. Kota yang bercahaya itu menjadi patokan. Mereka tidak tersesat, tapi mereka pada jalan yang benar. Nah kita baca ya, pada ayat yang pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-14 Tuhan katakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga. Orang-orang yang bercahaya pasti akan ada perbuatan baik. Dan perhatikan, perbuatan baik itu tidak dibuat-buat. Perbuatan baik yang dibuat-buat, seandainya dia bagaikan pelita, tidak mampu dia menembus kegelapan malam. Dia akan dengan cepat pudar menyalanya dan akan mati, akan padam sebelum sang mentari, sang fajar itu terbit. Tapi kalau dia itu terbit atau bercahaya, karena apa? Karena dia terpelihara dengan firman Allah. Dia butuh firman. Ya. Dan dia apa? Dia hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Seperti ada minyak dalam hidupnya ini. Maka Alkitab mengatakan dia akan menghasilkan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu akan langgeng. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh kondisi. Ada orang sabar, tapi kalau dia mengalami tekanan, digarai sampai melewati batas kemampuannya, dia akan emosi juga, meledak juga. Ya, jadi tidak baik. Dan biasanya saya mendengarkan, kalau orang sabar ngamuk, jahat sekali, saudara. Lebih jahat dari orang emosian. Katanya begitu, saudara. Saya juga melihat banyak ya, bisa membunuh orang itu. Orang sabar digarai. Kenapa? Kesabarannya belum teruji. Tidak dihasilkan dengan sesuatu yang sesungguhnya. Yaitu apa? Firman dan Roh Kudus menggarap dia. Tapi kalau kita mengalami hidup dari firman Allah, ada perbuatan baik. Alkitab mengatakan, perbuatan baik itu akan bercahaya. Mulai dari dalam rumah. Rumahlah tempat kita melatih. Rumahlah. Sehingga kalau kita berlatih, jangan tunggu nanti di luar rumah, di gereja. Ya. Mulai dari dalam rumah. Suami berubah, istri berubah, anak-anak berubah. Kita mulai bercahaya dalam rumah kita. Masing-masing letakkan diri dalam kaki dianmu. Seorang suami diletakkan di atas kaki dian seorang suami. Seorang istri letakkan diri di atas kaki dian seorang istri. Kaki dian itu kedudukan. Tempat. Anak-anak letakkan diri di tempat sebagai seorang anak. Yang harus taat kepada orang tua, dengar-dengaran hormat. Kalau kita tempatkan diri pada kaki dian kita masing-masing, di rumah kita akan di rumah yang bercahaya. Rumah sebelah juga bercahaya, rumah sebelah bercahaya. Kenapa kota itu bercahaya? Kenapa Yerusalem itu kota di atas gunung itu bercahaya? Sebab rumah-rumah mereka bercahaya. Kenapa rumah-rumah mereka itu bercahaya? Sebab orang-orang mereka bercahaya. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Karena orang-orang mereka bercahaya, rumah mereka bercahaya. Karena rumah-rumah mereka bercahaya, maka kota mereka bercahaya. Dan Alkitab mengatakan, kalau kita terus bercahaya, maka kita bukan hanya menjadi kota yang bercahaya di atas gunung, tapi kita akan menjadi terang dunia. Matahari, bulan, dan bintang-bintang akan menyalut hidup kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tanda ajaib. Wahyu pasal 12 ayat 1. Ada tanda yang ajaib. Seorang perempuan bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Berpakaikan matahari dan bulan di bawah kakinya. Pelita yang menyala. Dan yang ketiga apa? Kita kembali dalam kitab Kisah Rasul. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dalam bahasa lain saya membacanya, sejumlah besar imam taat untuk percaya. Ya, taat untuk percaya. Ya, menyerahkan diri itu satu bentuk ketaatan kita. Tuhan sudah menyerahkan, Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya kepada kita. Tolong baca Roma. Maka kita pun dituntut hal yang sama. Harus seimbang. Rumus mempelai adalah apa? Pasangan yang seimbang. Itu sudah. Ya, penolong yang seimbang. Ya. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayat 32 demikian. Imam-imam yang
taat, yang menyerahkan diri untuk percaya. Percaya bukan hanya percaya, ya. Seperti kita pegang, tapi mempercayakan diri. Sampai kita seperti mempercayakan diri. Sepenuhnya mau jadi apa Tuhan yang berkehendak, ya. Ayat yang ke-32 demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Kata menyerahkan itu berarti kita harus terima. Kita terima anaknya itu, kita juga terima karakternya, kita terima tabiatnya, kita terima ya, kodratnya. Ya. Sekali lagi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau kita menerima, kita mau taat, menerima Dia, maka kita pun akan menerima karakternya, penyerahan diri. Perkataan terakhir, saat Dia hidup dalam tubuh daging, di atas Golgota, Dia katakan apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan apa? Hidupku. Menyerahkan diri. Dia taat kepada Bapa. Sehingga kalau kita masih mau-maunya kita sendiri, ya itulah hakikat dari mesbah dupa. Bukan kehendak diri yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi penyerahan diri kita. Penyerahan, doa yang kita naikkan bukan doa memaksakan kehendak diri kita kepada Tuhan. Kita mau demo Tuhan, kita mau memaksakan kehendak kita, ya. Tapi kita seperti dupa yang dihancurkan. Itu semua bahan-bahan itu dihancurkan. Bukan cuma dihancurkan, tetapi juga dibakar. Dan Alkitab mengatakan, dibutuhkan penyerahan diri sepenuhnya. Dibutuhkan ketaatan. Untuk apa? Mempercayakan diri kepada Dia yang sudah berkorban untuk kita. Sehingga setiap kita taat, ketaatan kita akan menjadi sesuatu yang berbau harum. Perhatikan, ketaatan kita itu akan menjadi bau harum bagaikan dupa yang dibakar di atas mesbah. Ini tempat yang tertinggi, ini mesbah yang alat yang paling dekat dengan ruangan Maha Kudus. Mesbah dupa emas. Itu alat yang dekat dengan kesempurnaan. Jujur kita harus mengatakan bahwa kita masih mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Ya, kita masih terlalu sulit untuk menyerah. Kadang-kadang sudah kepepet, tapi tetap tidak menyerah. Itulah bentuk kekerasan hati kita. Udah tidak bisa apa-apa, tetapi tetap tidak menyerah, kekerasan hati kita. Malam hari ini, biar kita menyerah, mau dihancurkan, ditumbuk sampai halus. Ya, seperti ya ukupan itu, ditumbuk sampai halus, mau dibakar. Setiap penyerahan diri, setiap ketaatan yang memenuhi ukuran Tuhan, itu pada akhirnya akan menghasilkan bau yang harum. Tapi setiap pemberontakan, setiap perlawanan, setiap ketidaktaatan, itu akan menghasilkan bau busuk. Berapa lama pun engkau menyembah, engkau berlutut, engkau berdoa, tidak akan ada bau harum. Yang ada apa? Bau busuk, bau ketidaktaatan, bau pemberontakan, bau kemauan diri sendiri, itu semua daging. Ya. Daging kalau sudah mati, tambah hari tambah apa? Tambah busuk. Apa yang membuat daging yang sudah disembelih itu tidak berbau busuk? Dibakar. Pada saat dia dibakar, ya maka daging yang tadinya bau mentah akan berubah menjadi bau harum kepada Tuhan. Ya, biarlah kita boleh mengalami hidup kita ini. Kita letakkan di atas mesbah korban. Untuk kita menjadi sesuatu yang berbau harum, bukan berbau busuk. Taat. Imam-imam itu golongan tidak taat. Ya, tapi oleh firman yang menggarap mereka taat, mereka menyerahkan diri.
hakikat dari penyembahan, ketaatan, penyerahan diri. Malam hari ini, ayo kita datang dalam doa, kita mau menyerahkan diri. Kita akan nyanyikan lagu, ya, satu lagu untuk membawa kita dalam doa penyembahan. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, telah ku buka pintu hatiku, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai-Mu ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai-Mu ku haus akan firman-Mu. Saudara dikasih Tuhan, dan malam hari ini kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri, kita mau taat. Ada hal-hal yang membuat kita taat, jangan biarkan itu bercokol dalam hidup kita. Berapa lama pun kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi umat Tuhan, bukan bau harum yang kita naikkan, bukan bau harum yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi bau pemberontakan, bau ketidaktaatan, bau busuk. Tapi biar kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni, selama ini aku melayani dengan rencana sendiri, keinginan sendiri, tapi saya mau belajar untuk taat. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai-Mu ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, haleluya, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungai-Mu ku haus akan
penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. La 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 wa la wa ya si haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. La 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 wa ya si Jesus, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la 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 wa ya si haleluya. La 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 wa ya si haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, la 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 wa ya si haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih haleluya, la 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 wa ya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Lara lava lava yasi. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lara lava lava yasin. Haleluya. 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 Oh. Lara lava lava yasin. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, lara lava lava yasi, syara lava lava yasi. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Lara lava lava yasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Lara lava 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 yasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya lava lava yasi. Ya lava 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 lava. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. La 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 wa la wa la wa yasi. Shara la wa la wa la la wa la wa la wa la wa la wa la wa la. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 La 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 wa la wa la wa yasi. Shara la wa 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 la. Oh, haleluya, haleluya. La 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 wa la wa la wa 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 la wa la wa la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. La 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 wa la wa la wa la wa la wa. Jesus. Oh, ya la la wa yasi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. La 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 wa la wa yasi. Shikara la wa la wa la 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 wa la wa. Oh, haleluya la la wa yasi. Shara la wa la wa la 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 wa 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 la wa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shara la wa la wa la 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 wa la wa yasi. Haleluya. 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 La 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 wa la wa la wa la wa la wa la wa la 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 wa 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 la. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shara la wa la wa la la wa la wa la wa la la wa la wa la. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. La 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. La 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 ya si, syara la 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 la. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya si, la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. La 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 ya si, shira la 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. La 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 la. Oh, haleluya. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Yesus, ya la 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 la. Haleluya. Ya la 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 ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Oh, haleluya. Haleluya. La 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 la. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Oh, ya Allah. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kita merasa penuh, diisi dengan firman, dengan Roh Kudus-Nya, untuk kita boleh mengalami, dikuatkan, mengubahkan kita, supaya kita boleh menjadi selayak, sepantas, sepadan dengan Dia mempelai pria surga. Untuk itu kita akan nyanyikan lagi, kita akan bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah
bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman, buat kesempatan memuji Engkau, buat kesempatan menyembah Engkau. Biar itu saat kami boleh mengalami diubahkan cara hidup kami, cara pandang kami, sikap hati kami Tuhan, sehingga benar-benar hidup kami berkenan kepada Engkau, menjadi dupa yang berbau harum, sebab kami semakin sesuai dengan karakter-Mu, dalam penyerahan diri sepenuh, dalam ketaatan, walaupun harus dihancurkan, namun kami menyerah. Justru di situ keharuman dari hidup ini bisa keluar dari hidup yang tadinya sampah, bagaikan bangkai saja, tapi Engkau ubahkan kami, menghasilkan bau harum yang menyenangkan Engkau, menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu semua, apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh merasakan kekuatan firman itu membaharui, mengubahkan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah beribadah, kami sudah menyembah, dan biarlah berkat surga, bukan sekedar kami datang untuk memenuhi kewajiban kami, tapi suatu kebutuhan kami. Kami mengalami pemeliharaan sepenuhnya di tempat kudus, untuk kami dapat terpelihara di tengah badai dunia yang sedang menghembus di tengah-tengah kami. Kami terpelihara di dalam gunung batu yang sempurna, yang ajaib, memampukan kami boleh terpelihara tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sedang mengalami, oh Tuhan, badai dalam kesehatan mereka, badai dalam rumah tangga, dalam ekonomi mereka. Biarlah Engkau menjadi gunung batu buat setiap kami. Kami ada keyakinan bahwa kami akan mencapai saat badai meredah, bahkan kami boleh keluar sebagai orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Berkat firman-Mu biar tetapkan dalam setiap hati, dalam setiap nikah, dalam setiap rumah tangga, dalam jemaat lokal ini. Supaya kami boleh menjadi jemaat yang bersinar, jemaat yang boleh menjadi kesaksian yang ajaib, yang baik, surat Kristus yang terbuka. Kami boleh menjadi bagaikan jemaat di Antioquia, Kristen, sebab karakter Kristus nyata dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah pada malam hari ini, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah sampai pada penghujung dari ibadah kita, dan ibadah selanjutnya pada hari Kamis ada kebaktian pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan kudus, dimulai jam 6 sore. Saudara persiapkan roti dan anggurnya. Dan juga pada hari Sabtu ada kebaktian kaum muda remaja jam 5:30 sore. Dan Minggu pagi jam 9.30 ada kebaktian sekolah minggu, dan jam 5.30 sore atau 17.30 ada kebaktian umum. Semuanya masih dalam format online atau live streaming. Oleh sebab itu, saudara siap di rumah masing-masing,
walaupun sudah beribadah di rumah masing-masing, bersikaplah sebagai orang-orang yang beribadah, berdandan sebagai orang-orang yang beribadah, dan kita tidak menghadap manusia. Mungkin kita seorang diri, tapi ada yang lebih besar dari manusia, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus melihat kita dari surga, melihat sikap hati kita, sikap badan kita, sikap seluruhnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.